pada kesempatan subuh kali ini, insya Allah saya akan membahas tentang sebuah hadis yang berkaitan dengan kemenangan atau kesenangan dari orang yang berpuasa. An Abi Salih, dari Abi Salih Az-Zayyat, annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, bahwasanya beliau mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Allah menyampaikan kepada beliau. Berarti hadis ini adalah hadis qudsi. Apa yang disampaikan Allah kemudian disampaikan dengan lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni Adam lahu. Jadi dikatakan oleh Nabi Muhammad, setiap amalan ibnu Adam itu lahu, baginya apa? Ajr, baginya adalah pahala, baginya adalah ganjaran. Jadi sudah pasti, barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dia pasti akan mendapatkan pahala. Namun syaratnya haruslah muslim. Selain muslim, selain beriman kepada Allah, maka pahalanya tertolak. Kalau orang di luar agama Islam, dia mendapatkan pahala atau tidak di sisi Allah, jelas. Jawabannya adalah apa, Pak Rewan? Tidak. Mengapa demikian? Karena tidak sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sesuai dengan konsep dari bosnya, dari ownernya. Jadi sebagus apapun amalan anak buah, kalau tidak bekerja di sebuah perusahaan atau bekerja di luar perusahaan, maka dia tidak mendapatkan nilai dari pemilik perusahaan. Begitu juga manusia. Apabila tidak sesuai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan cara yang diturunkan oleh Allah melalui para anbiya-Nya, maka semua itu tertolak. Namun tetap mendapatkan ganjaran di dunia. Apa ganjaran maksudnya? Apabila dia melakukan kebaikan, maka kebaikannya itu dibalaskan di dunia, kontan. Misalnya sedekah 10.000, nanti diberikan lagi yang lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kontan. Makanya kalau kita lihat orang-orang di luar agama Islam itu pada lebih banyak kaya atau miskin ya kira-kira, Pak? Nah, karena memang ganjarannya itu diberikan oleh Allah semuanya di dunia. Biar nanti di akhirat tinggal nunggu imbalan yang dari Allah. Karena apa? Karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap amalan yang kita buat pastilah mendapatkan pahala selama itu ikhlas. Kemudian dikatakan illa siyam, kecuali puasa. Kecuali puasa dalam artian apa? Berarti pahala puasa ini memang khusus diperuntukkan, yang memberikan ganjaran langsung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai puasa ini tidak diberikan catatannya oleh para malaikat. Jadi malaikat pun tidak tahu seberapa sih besarnya pahala dari puasa Ramadan ini. Kalau pahala yang lain mungkin bisa dilihat, seperti dikatakan dalam hadis lain bahwasanya setiap amalan anak Adam, maksudnya manusia yang beriman Islam, maka yudha'afu, akan dilipat gandakan. Al hasanatu asyru amsalihha. Satu kebaikan itu minimalnya mendapatkan 10 kebaikan semisalnya. Ila sab'i mi'atin dhif, sampai digandakan 700 kali. Jadi kita tahu nggak nih pahala kita? Berarti kalau kita melaksanakan satu kebaikan, minimalnya dapat 10 seperti ini. Kelihatan nggak, Pak Rewan? Tergambar ya. Pahala sholat dari 25 derajat pahala, atau 27 ada.
Tetapi kalau puasa khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzabih, kata Allah, dan aku yang akan memberikan ganjarannya khusus. Kira-kira nih Pak, kalau kita mendapatkan gaji dari pekerjaan kita, senang nggak Pak? Senang kan? Kalau seandainya tiba-tiba bos kita memberikan gaji, maksudnya bonus, di luar gaji langsung, kira-kira senang nggak Pak? Senang kan? Nah, senang, pastilah senang. Apalagi bosnya memberikan gaji, memberikan bonus maksudnya, itu di hadapan orang banyak. Wah, tambah senang lagi nih. Orang penting memberikan hadiah kepada anak buahnya, berarti anak buahnya dianggap penting. Jadi puasa ini memang khusus hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan catatannya pun tidak diberikan, tidak bisa diwakilkan oleh malaikat, hanya Allah yang akan memberikan semana pahalanya ataupun bagaimana kadar dari pahala orang-orang berpuasa. Kemudian dilanjutkan hadisnya, wasiyamu junnatun, dan ketahuilah puasa itu adalah junnah. Kebanyakan orang mengetahui junnah itu adalah perisai. Perisai itu adalah yang melindungi kita dari hal-hal yang ingin menyerang diri kita. Tetapi yang dimaksud junnah di sini adalah junnah yang ada di dunia. Dari apa? Ma'asi, dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau berbuat hal-hal dosa, buruk. Jadi puasa merupakan junnahnya, perisainya. Perisai supaya kita tidak melakukan maksiat, tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, baru junnahnya menjadi apa? Wiqayatun min adzabillah au minan nar. Jadi junnahnya puasa itu akan menjadi penghalang kita dari api neraka ketika di akhirat kelak. Tetapi yang dimaksud menjadi penghalang api neraka adalah di mana seseorang itu menjadikan puasa sebagai benteng pertahanan dari maksiat. Jadi puasa bukan semata-mata dia menjadi benteng kita antara api neraka di hari nanti, di hari akhir nanti, di akhirat nanti. Tapi dia pertama-tama akan di dunia akan menjadi tameng bagi kemaksiatan-kemaksiatan yang dihiasi oleh hawa nafsu kita. Jadi maksudnya adalah menghilangkan hawa nafsu kita atau meminimalisir hawa nafsu kita supaya kita terjaga dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti puasa langsung mendapatkan penghalang di akhirat, tapi di dunia harus menjadi penghalang dulu. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfath. Maka apabila kalian melakukan puasa, janganlah kalian rafath, mengatakan hal-hal yang rafath. Apa itu rafath? Adalah al-fuhsh. Al-fuhsh. Al-fuhshu itu artinya adalah kotor, hina, buruk kepada orang lain. Nah, jadi tidak boleh mengatakan hal-hal yang buruk kepada orang lain. Wala yashkhab, dan juga tidak boleh. Yashkhab itu dia asyah, yaitu berteriak. Nah, itu kan biasa kalau orang menyorak-nyoraki orang lain kan. Itu membuat kita marah nggak kira-kira itu Pak? Membuat kita marah. Dan kita tidak boleh melakukan hal itu kepada orang lain ketika puasa. Ketika puasa di sini adalah larangan, tetapi dia juga menjadi takkid bahwasannya di luar puasa pun pelarangan ini tetap ada. Jadi puasa atau tidak puasa, maka tetap dilarang untuk melakukan hal-hal ini. Tadi berkata buruk atau menyorok-nyoraki seseorang dengan hinaan supaya dia marah. Itu tidak boleh dilakukan pada saat puasa dan juga dalam keadaan tidak puasa. Fa inna sabbahu ahadun, barang siapa ada seseorang
yang menghina au qatalahu atau ingin menyerangnya, ingin membunuhnya, falyaqul, maka hendaklah dia mengatakan inni imru'un shaimun, saya sedang puasa. Mengatakan hal ini adalah bukan semata-mata dengan lantang saya sedang puasa, jangan ganggu saya, nanti aja kalau sudah buka, bukan. Tetapi dikatakan ini shaimun, maksudnya adalah dia menahan, bukan mengatakan nantang nanti aja. Tapi perkataan itu adalah karena dia puasa, dia harus menahan hal-hal tersebut. Dan juga kalau seandainya dia tidak bisa mengatakan itu, maka kalau nggak bilisanihi, maka biqalbihi. Kalau seandainya dia nggak bisa bilang ini shaimun, kalau diganggu orang, maka silahkan bilisanihi. Biqalbihi maksudnya. Dengan apa? Dengan di dalam hatinya saja cukup sambil pergi meninggalkan orang tersebut. Nah, jadi bukan hanya mengatakan dengan lisan, tapi biqalbi juga, dengan hati. Jadi maksudnya adalah kita harus sabar dari cacian ataupun hinaan orang lain atau orang yang ingin mengajak kita berkelahi. Kemudian dilanjutkan walladzi nafsu Muhammadin biyadih, dan demi jiwaku kata Nabi Muhammad yang dipegang oleh sang pemegang jiwa. Maksudnya adalah demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi Muhammad SAW setelah bersumpah dengan hal ini, maka apa yang ingin disampaikan oleh beliau adalah hal-hal yang sangat penting, hal-hal yang dimana dia itu sangat tinggi perhatiannya. Apa yang dikatakan la khulufun famis shaimi atyabun. Nah, sungguh khuluf itu adalah bau, bukan bau mulut, ya Pak. Jadi khuluf itu bukan bau mulut, tetapi bau yang timbul karena perutnya kosong. Nah, karena timbul dari perutnya kosong, maka dia menjadi bau perut sebenarnya. Tapi karena keluar dari mulut, maka disebut apa? Bau mulut. Adalah atyabun. Nah, itu adalah lebih wangi indallah, di sisi Allah. Nih perhatikan, atyabun indallah. Atyabun indallah itu lebih wangi, maksudnya adalah sangat wangi indallah, di sisi Allah. Maksudnya di sisi Allah berarti apa? Di sisi Allah berarti bukan dipamer-pamerin sama kawannya nih, para santri misalnya. Bukan berarti nih wanginya lebih wangi daripada min rihil misk, dari minyak wangi misik, ya kan? Minyak wangi misik adalah minyak wangi yang terwangi, dipakai, dicuci, setelah dijemur, disetrika, wanginya tidak hilang. Maksudnya apa? Sangat-sangat wangi. Tapi indallah, di sisi Allah bukan untuk dipamer-pamerin ke orang lain. Dan indallah di sini maksudnya adalah bukan saat kita bau saat puasa ini, bukan. Tapi indallah yaumal qiyamah, nanti pada saat di akhirat. Maksudnya apa? Karena puasa ini adalah ibadah sir, ibadah yang rahasia, dinilai hanya rahasia bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sajalah yang menilainya. Karena saking agungnya, maka sesuatu yang tidak berharganya bagi manusia menjadi sangat berharga karena disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bukan berarti wanginya di sini nih, tapi wanginya adalah indallah, di akhirat nanti yang menjadi saksi bahwasanya puasanya diterima insya Allah. Kemudian lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa, yang kata Nabi Muhammad, farhatani, dua kesenangan, dua kegembiraan, yafrahuma, yang dimana orang yang berpuasa itu akan bergembira pada keduanya. Apakah itu? Idza aftara fariha, ketika dia telah aftara, berfutur, maksudnya iftar, maksudnya setelah selesai puasa dia akan merasa gembira. Analoginya seperti ini para ikhwan. Kalau seandainya kita menjadi santri, kemudian guru memberikan PR, nah di situ kita paham kan? Kalau seandainya waduh dari 10 soal kita yang paham cuma 3,
Ketika kita mengumpulkan PR itu, kita senang apa enggak, Pak Rewan? Senang enggak? Karena cuma 3 bisanya. Jelas kurang senang. Kalau 5 kurang senang. Kalau semuanya bisa gimana, Pak Rewan? Senang enggak? Senang. Itulah puasa. Jadi puasa ini memang kesenangan yang hakiki, kegembiraan yang hakiki, dan hanya manusia yang melakukan. Maksudnya orang yang melakukannya lah yang bisa mengetahuinya. Artinya apa? Orang yang dia kalau seandainya puasa kemudian sampai selesai maghrib, kalau seandainya hatinya hidup, kolbunnya itu hidup, maka dia akan merasa gembira, benar-benar gembira. Analoginya kan tadi, kalau guru menilai kita PR kita 100, kita sangat senang. Karena apa? Kita tahu berarti tidak ada kesalahan dalam pelaksanaan PR tersebut. Begitu juga pelaksanaan puasa tersebut. Jadi kalau ada seseorang saat berbuka puasa dia tidak bergembira, biasa aja, berarti perlu dipertanyakan. Apakah dia melaksanakan itu karena sekedarnya atau formalitas, atau memang dia sedang mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Akan terlihat saat berbuka puasa. Jadi kalau seandainya orang kurang senang saat berbuka puasa karena selesai dari tugasnya dia biasa aja, maka perlu ditanyakan hatinya. Ada apa nih hatinya? Apakah kemaksiatan telah memenuhi hatinya, atau hatinya telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian kesenangan yang kedua adalah idza laqiya rabbah. Nah, jadi kalau bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kesenangan di dunia adalah karena dia menuntaskan tugasnya. Yang kedua adalah kesenangan ketika bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hal ini dapat kita lihat bahwasannya Nabi Musa alaihi salam benar-benar ingin melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kenikmatan terbesar bagi seorang mukmin bukanlah jannahnya, bukanlah surganya dengan kenikmatannya, tetapi yang paling nikmat yang dirasakan oleh seorang mukmin di akhirat kelak adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang paling senang. Makanya hikmah dari Isra Mi'raj, di mana Nabi Muhammad SAW naik langit ke berapa? Ke-6, bertemu dengan siapa? Nabi Musa. Ada pendapat yang mengatakan mengapa bertemunya dengan Nabi Musa? Karena yang pertama, Nabi Musa tahu bahwasanya umat Nabi Muhammad ini akan sulit seperti Bani Israel dalam apa? Melaksanakan sholat 50 rakaat. Kemudian suruh balik lagi oleh Nabi Musa. Yang kedua hikmahnya adalah apa? Di mana Nabi Musa adalah salah satu orang yang belum mencicipi atau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, baru melihat cahayanya, atau dikatakan bahkan tidak sempat melihat cahayanya. Artinya apa? Hikmahnya adalah Nabi Musa alaihissalam ingin merasakan bahwasanya Nabi Muhammad melihat Allah Subhanahu wa ta'ala pasti adalah cahaya yang dia masih ada ketika turun, maka ingin mendapatkan cahaya itu. Makanya bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Karena apa? Memang saking ataupun nikmat yang terbesar adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang dimaksud laqiya rabbah, bertemu dengan Rabbnya, itu adalah di mana saat di akhirat nanti puasa yang kita tidak tahu sekarang diterima atau tidak, itu kita melihat sudah menumpuk pahala di sana karena ternyata puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hadis ini dapat kita lihat bahwasannya puasa itu bukanlah adah, puasa bukanlah kebiasaan, tapi puasa adalah ibadah. Apa bedanya adat dengan ibadah? Adat, kalau ada acara adat, hal-hal yang perlu dilakukan secara adat, kira-kira perlu persiapan nggak para ikhwan? Perlu, jelas. Jadi puasa bukanlah adat. Kalaupun adat itu bisa dipersiapkan beberapa hari sebelumnya, apalagi puasa yang dia adalah ibadah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka butuh persiapan yang sangat matang. Bukan hari-hari berlalu kemudian
bertemu Ramadan udah ketemu biasa, bukan. Tapi memang bertemu dengan ibadah harus dipersiapkan. Bukankah kalau kita sholat kita harus bersiap dari mulai doa sebelum berwudu, kemudian berwudu, sholat at-tahiyatul masjid maksudnya, kemudian sholat sunnah qobliyah. Nah, hal ini menunjukkan bahwasannya ibadah itu harus ada persiapan. Supaya apa? Supaya kita dapat melaksanakan ibadah tersebut dengan maksimal. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan iman kepada kita sehingga kita istiqamah dalam ibadahnya hingga husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salah atau hal-hal yang menyinggung, saya mohon maaf. Atau ada hal-hal yang tidak baik, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.